Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya beri judul Pengaruh Kesadaran Kesehatan, Lingkungan, dan Sertifikasi terhadap Niat Beli Kopi Organik dengan Moderasi Sensitivitas Harga. Selama penyusunan proposal penelitian ini, saya banyak mendapat ilmu, arahan, dan bantuan oleh kedua dosen pembimbing saya, yakni Bapak Dr. Setio Ferwibowo SMSI dan Ibu Nofrisa Risanya SE MBA. Proposal penelitian ini saya bagi menjadi tiga bab besar. Yang pertama berisi pendahuluan, kedua kajian teori, dan ketiga metodologi penelitian. Yang pertama masuk ke pendahuluan yaitu latar belakang penelitian. Kali ini saya akan menjelaskan fenomena industri kopi dan keberlanjutan secara umum. Secara umum, kopi merupakan salah satu jenis minuman dengan tingkat konsumsi tertinggi di dunia dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat saat ini. Nah, tingginya konsumsi kopi global ter- tidak terlepas dari peran negara-negara produsen utama yang menyebarluaskan komoditas kopi ke seluruh dunia, sehingga semua orang bisa mengakses dan menikmatinya. Nah, data dari Kementerian Pertanian secara spesifik menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat 4 negara dengan tingkat produksi kopi terbesar di dunia, yakni dengan kapasitas sekitar 780 ribu ton per tahunnya. Nah, selain Indonesia yang menjadi negara dengan tingkat produksi kopi terbesar di dunia, Indonesia juga termasuk ke dalam negara dengan tingkat konsumsi kopi terbesar di dunia. Bisa dilihat di gambar di samping kalau Indonesia berada pada peringkat 8 sebagai negara dengan tingkat konsumsi kopi terbesar di dunia. Yang mana secara spesifik data dari United States Department of Agriculture atau USDA itu menjelaskan kalau selama periode 2024 dan 2025 total konsumsi kopi di Indonesia itu sebanyak 4,8 juta kantong. Selaras dengan itu, data dari AEKI atau Asosiasi Eksportir dan Komoditas Kopi Indonesia memberitahu kalau bahwa terjadi kenaikan tingkat konsumsi per kapita selama 10 tahun terakhir yang sebelumnya hanya 1 kilogram per kapita sekarang menjadi 1,8 kilogram per kapita pada tahun 2023. Nah, selain terjadinya peningkatan pada industri kopi, saat ini isu keberlanjutan juga ikut berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana menurut survei Asia Pacific Health Priority tahun 2023, hal tersebut dilatar belakangi salah satunya karena eh, pengalaman masyarakat setelah melewati pandemi COVID-19. Lebih lanjut, survei Organic Trade Association menyebutkan kalau sekitar 73% sikap peduli masyarakat itu tercermin melalui perilaku selektif mereka dalam memilih produk konsumsi yang sehat. Yang mana salah satu eh, produk yang dipersepsikan sehat itu adalah produk organik. Produk organik dipersepsikan sebagai produk sehat karena memiliki beragam manfaat dan nilai tambah. Karena produk organik sendiri itu diproduksi dengan metode yang ramah lingkungan dan tentu saja tanpa menggunakan bahan tambahan. Hasilnya tercipta produk alami yang sehat dan kaya akan nutrisi, relevan dengan orientasi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini yang lebih perhatian terhadap kesehatannya. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, sudah seharusnya kondisi saat ini menjadi peluang yang ideal untuk mengembangkan kehadiran produk organik di pasar domestik, terutama produk kopi organik. Nah, beberapa studi itu nyebutin kalau motivasi utama konsumen ingin mengonsumsi produk organik adalah faktor kesehatan, yang mana hal tersebut mempertegas survei sebelumnya kalau misalnya faktor kesehatan itu menjadi driver utama eh, kenapa eh, banyak konsumen yang mulai eh, selektif dalam memilih produk atau makanan yang ingin mereka konsumsi.
Nah, selaras dengan itu, laporan statistik pertanian organik Indonesia (TSPOI) menyebutkan terjadi peningkatan produksi kopi organik, yang hal tersebut juga ditunjukkan melalui penguatan merek-merek kopi organik lokal. Dengan kata lain, selain fenomena di mana masyarakat yang mulai peduli akan kesehatannya, dari sisi produsen kopi organik sendiri terutama itu terjadi peningkatan. Nah, dengan kata lain, hal tersebut berbanding lurus eh, sudah masyarakat yang mulai peduli dengan kesehatan dan dari sisi produksi juga kopi organik mengalami peningkatan. Nah, namun masih dalam laporan yang sama, eh, meskipun motivasi konsumen cukup tinggi untuk mengkonsumsi produk sehat, yang dimana salah satunya adalah produk organik, dan dari sisi produsen di mana jumlah pekerja dan jumlah lahan kopi organik semakin bertambah, dari sisi konsumen tersebut realitanya sektor kopi organik itu masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya seperti proporsi tingkat konsumsi kopi organik yang hanya sekitar 0,023 kilogram per kapita atau sekitar 0,2% atau 2% mungkin dari total kapita yang sebelumnya dijelaskan. Ditambah ada data juga yang menyebutkan di laporan yang sama kalau 60% masyarakat merupakan konsumen tidak tetap atau bahkan belum pernah sama sekali membeli produk organik. Dan beberapa studi juga menyebut alasan kenapa kopi organik kurang diminati adalah karena kopi organik sendiri yang lebih berfokus pada pasar ekspor dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya niat beli. Selanjutnya masuk ke variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam upaya mendorong niat beli konsumen terhadap produk organik, peneliti menggunakan variabel kesadaran kesehatan dan kepedulian lingkungan sebagai faktor psikologis pendorong niat beli kopi organik. Sedangkan variabel sertifikasi organik sebagai variabel pendorong yang berasal dari atribut produk itu sendiri. Nah, terakhir, peneliti juga memasukkan sensitivitas harga yang berperan sebagai penentu tingkat motivasi konsumen terhadap kopi organik. Adapun gap penelitian ini adalah menurut SPOI, studi dengan konteks kopi organik atau konteks organik secara umum eh, yang berfokus pada perilaku konsumen masih sangat rendah. Tak hanya itu, adanya ketidakkonsistenan temuan terdahulu mengenai variabel atau model yang digunakan seperti kesadaran kesehatan, kepedulian lingkungan, sertifikasi organik maupun sensitivitas harga juga menjadi alasan mengapa peneliti ingin mengujinya secara lebih lanjut khusus dalam konteks kopi organik. Sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kesadaran kesehatan, kepedulian lingkungan, dan sertifikasi organik secara signifikan berpengaruh terhadap niat beli kopi organik. Untuk menguji sensitivitas harga dan tujuan kedua adalah untuk menguji sensitivitas harga yang secara signifikan memoderasi kesadaran kesehatan, kepedulian lingkungan, dan sertifikasi organik terhadap niat beli kopi organik. Selanjutnya masuk ke dalam variabel penelitian. Yang pertama ada variabel niat beli. Niat beli dapat diartikan sebagai kecenderungan konsumen untuk memilih, mempertimbangkan, dan merencanakan pembelian produk. Dalam konteks produk organik, niat beli konsumen cenderung didorong oleh dua faktor utama, yaitu altruistik dan egoistik. Singkatnya, motif altruistik itu adalah motif di mana konsumen selain memikirkan dirinya, eh, begitu juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi faktor seperti kepedulian lingkungan merupakan salah satu motif altruistik dan egoistik sesuai dengan namanya, yang dimana itu merupakan motif di mana konsumen mementingkan dirinya sendiri. Dan itu relevan seperti variabel kesadaran kesehatan di mana itu mengacu pada sejauh mana konsumen peduli dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian masuk ke variabel kedua, yaitu kesadaran kesehatan. Kesadaran kesehatan atau health consciousness merupakan motivasi individu untuk lebih perhatian terhadap kesehatannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran kesehatan yang individu miliki, maka semakin tinggi sikap mereka untuk lebih preventif dalam menjaga kesehatan. Yang ketiga, kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan atau environmental concern didefinisikan sebagai tingkat kesadaran dan kepedulian individu terhadap lingkungan. Semakin tinggi kepedulian mereka terhadap lingkungan, maka semakin tinggi keinginan mereka untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut.
Selanjutnya, variabel keempat itu ada sertifikasi organik. Sertifikasi organik atau organic certification merujuk pada cakupan informasi yang menjamin bahwa suatu produk diproduksi secara organik. Umumnya, informasi bahwa suatu produk telah bersertifikasi organik ditujukan melalui status atau label resmi yang tertera pada produk. Bisa dilihat gambar bawah ini, merupakan contoh dari label atau logo organik yang kiri dari Amerika Serikat dan kanan dari Indonesia. Dan variabel moderasi yang terakhir adalah sensitivitas harga. Sensitivitas harga atau price sensitivity mencerminkan sejauh mana konsumen merespon perubahan harga pada suatu produk atau layanan. Nah, konsumen dengan sensitivitas yang tinggi cenderung menjadikan harga sebagai faktor utama. Sebaliknya, konsumen dengan tingkat sensitivitas rendah lebih berfokus pada faktor non-harga seperti mungkin nilai produk atau mungkin manfaat yang kelak akan mereka peroleh dari produk tersebut. Selanjutnya ini model penelitian yang dirumuskan, yang dimana bisa dilihat variabel X di sebelah kiri, yaitu kesadaran kesehatan, kemudian lingkungan, dan sertifikasi organik mempengaruhi variabel Y atau niat beli, yang bisa dilihat di kanan atas, sensitivitas harga memoderasi atau berusaha mempengaruhi intensitas pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya masuk ke hipotesis penelitian. Yang pertama, kesadaran kesehatan memiliki pengaruh terhadap niat beli kopi organik. Nah, secara teoritis, pengaruh kesadaran kesehatan terhadap niat beli kopi organik relevan dengan Health Belief Model atau HBM yang dirumuskan oleh Rosenstock. Nah, HBM ini mengacu pada persepsi individu terhadap kerentanan dan keseriusan isu-isu kesehatan yang perilaku itu dapat tercermin melalui tingkat kesadaran individu terhadap kesehatannya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan beragam perilaku protektif, yang salah satunya adalah perilaku pembelian produk-produk sehat seperti produk organik. Yang kedua adalah hipotesis kedua, kepedulian lingkungan memiliki pengaruh terhadap niat beli kopi organik. Nah, secara teoretis, pengaruh kepedulian lingkungan terhadap niat beli kopi organik relevan dengan teori VBN atau Value Belief Norm yang dirumuskan oleh Stern. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tindakan individu dalam mendukung perilaku pro lingkungan terbentuk melalui hubungan antara nilai-nilai dasar yang dianut, keyakinan terhadap konsekuensi dari suatu tindakan, serta rasa tanggung jawab personal individu yang selanjutnya mengaktifkan norma pribadi mereka untuk terdorong melakukan sesuatu perilaku tertentu, yang mana perilaku tersebut salah satunya adalah perilaku pembelian kopi organik. Dan hipotesis ketiga yaitu sertifikasi organik memiliki pengaruh terhadap niat beli kopi organik. Nah, secara teoritis pengaruh ini relevan dengan signaling teori yang dikemukakan oleh Spence. Nah, signaling teori ini mengacu pada serangkaian tindakan yang digunakan oleh produsen untuk meredam asimetri informasi. Ya, ini suatu kesenjangan informasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, adapun dalam konteks pembelian organik sendiri, cara yang dilakukan produsen dalam memberikan informasi kepada para konsumen adalah dapat melalui sertifikasi organik. Jadi, dengan kata lain, eh, konsumen yang menyadari kehadiran sertifikasi organik dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa produk tersebut diproduksi dengan cara organik atau menggunakan prinsip-prinsip organik. Selanjutnya masuk ke H4 yaitu sensitivitas harga memoderasi hubungan antar kesadaran kesehatan dan niat beli kopi organik. Nah, secara teoritis, pengaruh kesadaran kesehatan terhadap niat beli yang dimoderasi sensitivitas harga dapat dijelaskan melalui protection motivation theory yang dirumuskan oleh Rogers. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana individu merespon ancaman kesehatan melalui proses kognitif yang mendorong terbentuknya motivasi untuk melakukan perilaku protektif. Kemudian yang hipotesis kelima, sensitivitas harga memoderasi hubungan antara kepedulian lingkungan dan niat beli kopi organik.
Nah, secara teoretis, pengaruh kepedulian lingkungan terhadap net beli yang dimoderasi oleh sensitivitas harga relevan dengan norm activation model yang dirumuskan oleh Schwartz. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan individu dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab moral dan norma pribadi yang mereka yakini. Dan terakhir, sensitivitas harga memoderasi hubungan antara sertifikasi organik dan niat beli kopi organik. Nah, secara teoretis, pengaruh sertifikasi organik terhadap niat beli yang dimoderasi oleh sensitivitas harga dapat dijelaskan melalui Q-utilization teori yang dirumuskan oleh Cox. Teori ini menjelaskan mengenai peran informasi yang ada pada produk sebagai landasan dalam menilai kualitas yang dimiliki oleh suatu produk guna mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan perilaku pembelian konsumen. Kemudian masuk ke metodologi penelitian, adapun waktu dan tempat penelitian yang ini penelitian ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 7 bulan, yang mana dimulai pada bulan November tahun 2025 hingga Juni tahun 2026. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di wilayah Jabodetabek. Lokasi ini dipilih karena Jabodetabek merupakan salah satu wilayah eh, pusat konsumsi kopi terbesar di Indonesia. Nah, hal tersebut didukung oleh survei Good Stats yang menyebutkan bahwa daerah seperti DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tertinggi, tingkat pertumbuhan kedai kopi tertinggi, yakni sekitar 30.000 kedai pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan tingkat konsumsi yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap produk olahan kopi. Namun, tingginya aktivitas konsumsi tidak hanya mencerminkan data masyarakat Jakarta semata, melainkan juga ikut merepresentasikan permintaan dari seluruh masyarakat kawasan aglomerasi, yakni Jabodetabek. Hal itu dapat terjadi mengingat tingginya mobilitas penduduk di sekitar Jakarta, sehingga keterhubungan dan keterkaitan ekonomi dapat tercipta di kawasan ini. Fenomena tersebut juga ikut dibuktikan melalui adanya beragam pembangunan infrastruktur yang bertujuan menghubungkan tiap wilayah di Jabodetabek. Adapun desain penelitian yang Adapun desain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang yaitu kuantitatif explanatory. Peneliti- Penelitian kuantitatif jenis explanatory merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Dan untuk populasi dan sampel sendiri, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ke bahwa populasi penelitian ini merupakan konsumen Jabodetabek yang memiliki ketertarikan pada kopi organik. Kemudian, teknik sampling sendiri dipilih melalui metode non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Atau dengan kata lain, eh, merujuk pada pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kriteria tersebut bisa dilihat di sini. Yang pertama berusia minimal 18 tahun, kemudian berdomisili Jabodetabek, mengetahui atau pernah melihat produk kopi organik, memiliki ketertarikan untuk membeli atau mengonsumsi kopi organik. Dan jumlah sampel penelitian yang ditentukan itu sekitar 280 responden dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengembangan instrumen. Nah, instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin. Skala Likert 5 poin dipilih karena dianggap seimbang bagi responden untuk mengekspresikan sentimen positif, negatif, ataupun netral yang merasa mereka miliki. Tanya itu, skala Likert 5 poin dipilih untuk meminimalkan adanya bias respon, meningkatkan keandalan data yang diperoleh, dan tentu saja mencegah terjadinya kelelahan responden saat mengisi kuesioner atau survei fatigue. Jadi peneliti merasa bahwa skala Likert 5 poin merupakan eh, instrumen penelitian yang sudah tepat untuk dipilih. Dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maaf, yaitu survei kuesioner yang dikumpulkan melalui platform Google Form. Hal itu dikarenakan pada penelitian ini data primer dijadikan sebagai sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya masuk ke dalam teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis struktural equation modeling berbasis covariance atau CBSEM yang bertujuan untuk menguji model teoretis dengan menilai seberapa sesuai model yang telah dirumuskan dengan data empiris di lapangan.
Berikut ini beberapa uji yang dilakukan, yang akan dilakukan di dalam penelitian ini. Yang pertama, ada uji asumsi data. Nah, dalam penelitian ini uji asumsi data yang digunakan itu ada empat. Yang pertama uji normalitas, uji outlier, uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel yang berasal dari populasi memiliki distribusi data secara normal. Nah, segala bentuk ketidaknormalan tersebut itu dapat dilihat dari dua indikator utama, skewness dan kurtosis. Apabila skewness lebih besar dari 3,0 atau kurtosis lebih besar dari 10,0, hal tersebut mengindikasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian, uji outlier bertujuan dalam mengidentifikasi kombinasi data yang berpotensi mengganggu proses analisis. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi outlier dapat menggunakan Mahalanobis distance, di mana nilai Mahalanobis distance yang melebihi batas parameter pada tingkat signifikasi tertentu dianggap sebagai outlier. Selanjutnya ada uji multikolinearitas yang diuji melalui VIF atau Variance Inversion Factor. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 5, bak- maka disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas. Kalau misalnya nilai VIF lebih dari 5, hal tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas, yang mana kalau VIF lebih dari 10, hal tersebut mengindikasikan multikolinearitas yang ekstrim, sehingga eh, perlu perlu dilakukan koreksi model penelitian. Yang terakhir adalah uji linearitas. Pengujian linearitas dilakukan dengan memeriksa scatter plot antar variabel yang apabila sebaran data linear atau membentuk garis lurus diagonal, maka asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya ada uji CMB atau Common Method Bias. CMB mengacu pada potensi bias yang terjadi karena faktor hubungan antar variabel atau konstruk dipengaruhi oleh metode pengumpulan data yang dilakukan, seperti pengambilan data di waktu yang sama, format kuesioner serupa, atau jenis skala yang seragam. Nah, untuk mendeteksi CMB umumnya uji yang dilakukan adalah Harman single factor, dan dalam konteks SEM juga dilakukan uji Common Latent Factor. Selanjutnya ada uji validitas. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis yang bertujuan untuk menilai validitas konstruk dari sebuah teori pengukuran yang diusulkan. Nah, untuk uji validitas sendiri, validitas konvergen di dalam penelitian ini diukur melalui nilai faktor loading dan average variance extracted atau AV. Sebuah indikator dinyatakan valid apabila memenuhi nilai standar atau standardized factor loading, ya ini sama dengan lebih besar dari 0,5 atau sama dengan lebih besar dari 0,7, yang mana lebih besar dari 0,5 itu masuk dalam kategori minimal dan lebih besar dari 0,7 itu masuk dalam kategori ideal. Adapun untuk AV sendiri harus lebih besar dari 0,5, yang mengindikasikan bahwa variabel laten mampu menjelaskan minimal 50% varians dari indikator-indikatornya. Dan kemudian uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana konsistensi sekumpulan indikator secara bersama-sama mengukur variabel secara stabil dan konsisten. Dalam penelitian ini, metode konstruk reliability atau CR digunakan. Sebuah konstruk dikatakan reliable apabila memiliki nilai CR sama dengan lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan bahwa keseluruhan indikator secara konsisten mewakili variabel variabel laten yang sama. Selanjutnya ada uji goodness of fit, yang di mana di bawah ini merupakan uji-uji atau indikator-indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa model teoritis yang telah disusun memiliki tingkat kemiripan yang cocok dengan data empiris atau dengan kata lain fit. Adapun indikator yang digunakan pertama adalah chi-square, kemudian chi-square minimum discrepancy per degree of freedom atau cemin per df, kemudian p-value, kemudian ada root mean square error of approximation, kemudian ada goodness of fit index, ada adjusted goodness of fit index,
Tucker-Lewis Index atau TLI, dan terakhir adalah Comparative Fit Index atau CFI. Yang pertama, Chi-square. Chi-square mengacu pada hasil perkalian antara jumlah sampel yang ada di dalam penelitian dengan selisih antara matrik covariance yang diamati dan diestimasi. Semakin kecil selisih di antara keduanya, maka semakin kecil nilai nilai Chi-square yang mengindikasikan model semakin fit. Chi-square sensitif terhadap jumlah sampel, karena itu penting untuk menggunakan uji kesesuaian lain. Hal ini dibuktikan yang mana uji yang digunakan itu lebih dari satu atau selain chi-square. Yang kemudian ada CMIN per df mengacu pada ukuran yang diperoleh dari nilai chi-square yang dibagi dengan degree of freedom. Cara ini dilakukan guna mengurangi sensitivitas chi-square agar model dapat tetap dikategorikan sesuai atau fit tanpa terlalu dipengaruhi oleh faktor kecil besarnya sampel. Nilai CMIN per df yang diterima adalah lebih kecil dari 2,0. Kemudian ada p-value. Model memiliki kesesuaian yang baik apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan antara model teoritis yang telah disusun dengan data empiris. Kemudian RMSCA berperan dalam mengompensasi kecenderungan chi-square yang sering menolak model dikarenakan sampel yang terlalu besar. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kalau chi-square emang sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Nilai RMSEA yang rendah menunjukkan tingkat kecocokan model yang lebih baik. Adapun standar nilai RMSEA yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan lebih kecil dari 0,08. Kemudian ada GFI dan AGFI. Yang pertama GFI, model memiliki kesesuaian yang baik apabila nilai GFI sama dengan lebih besar dari 0,90 yang mengindikasikan bahwa proporsi varians dapat dijelaskan oleh model yang telah dirumuskan. Sama seperti GFI, untuk AGFI yang membedakan adalah GFI dengan mempertimbangkan derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF dalam menilai kompleksitas model. Sama seperti GFI, nilai AGFI sendiri itu sama dengan lebih besar dari 0,9, mengindikasikan model memiliki kesesuaian yang baik. Selanjutnya ada TLI dan CFI. Yang pertama TLI, indeks TLI digunakan untuk membandingkan model teoritis yang dirumuskan dengan model dasar. Meskipun nilainya dapat berada di luar rentang 0 dan 1 karena tidak dinormalisasi, namun kriteria model dengan kesesuaian yang baik adalah yang mendekati 1 atau lebih besar dari 0,9. Selanjutnya untuk CFI, CFI merupakan indeks kesesuaian yang membandingkan model yang diuji dengan model dasar. CFI direkomendasikan karena sifatnya yang cenderung tidak sensitif seperti TLI. Nah, rentang nilai CFI sendiri itu sama dengan lebih besar dari 0,9 yang mengindikasikan kesesuaian model yang baik. Selanjutnya masuk ke uji hipotesis. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilaksanakan dengan melihat path co- arah path coefficient yang menggambarkan kekuatan serta arah pengaruh antar variabel laten. Selain itu, signifikansi hubungan tersebut ditentukan berdasarkan nilai critical ratio dan p-value, dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Sebuah hipotesis dinyatakan memiliki pengaruh signifikan dan terima apabila masing-masing nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai critical ratio-nya eh, sama dengan lebih besar dari 1,96. Nah, selain menguji hipotesis, penelitian ini juga menguji moderasi, yang mana variabel moderasi yang digunakan oleh penelitian ini merupakan variabel moderasi matriks atau bersifat kontinu. Maka pengujian dilakukan menggunakan metode uji interaksi atau interaction effects yang sama seperti MRA atau Moderated Regression Analysis. Metode ini dilakukan dengan menambahkan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi untuk melihat apakah moderator tersebut mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.